Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Fa. Dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Tanggal 25 Agustus 2022. Selamat pagi, Oma Fa. Pagi juga, Joshua. Bagaimana kabarnya, Oma? Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Oma hari ini tanggal 25 Agustus, Oma ingin bercerita tentang siapa? Santo Yosef dari Kalanza. Santo Yosef dari Kalanza. Ini asing ya Oma ya. Saya baru mendengar pertama kali. Saya penasaran ini Oma. Dari namanya saja sepertinya unik. Nah, saya ingin tahu pertama Oma. Kisah dari masa kecilnya di mana Santo Yosef ini dilahirkan Oma. Ia dilahirkan di kastil ayahnya di Spanyol pada tahun 1556. Dia belajar sebagai seorang pengacara. Sebagai seorang pengacara. Kita tadi dengar di kastil. Wah, ini berarti keluarga terpandang ya Oma ya. Dan menjadi seorang pengacara luar biasa. Tapi setelah itu Oma, apa ada panggilan yang mengubah hidupnya Oma? Setelah umur 28 tahun, ia ditahbiskan menjadi seorang imam dan diberikan tugas-tugas yang penting serta dilakukannya dengan baik. Tetapi semua itu tidak memuaskan dirinya karena panggilan Tuhan untuk hijrah ke Roma, mengurusi anak-anak yatim dan anak-anak yang terlantar di sana. Wah, luar biasa. Tuhan memanggilnya menjadi seorang imam. Lalu setelah itu hijrah tadi Oma sampaikan. Pergi ke negeri yang jauh di Roma. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk melayani anak-anak, para gelandangan, mereka yang tersingkir, yang miskin ya Oma ya. Lalu setelah itu, setelah pindah ke Roma, hijrah ke Roma, bagaimana hidupnya selanjutnya Oma dari Pastor Yosef ini Oma? Dalam kehidupannya memelihara anak-anak yatim dan anak-anak gelandangan ataupun orang yang tersingkirkan, dia mengajarkan kepada mereka pengajaran-pengajaran umum yang diberikan di sekolah serta terutama adalah imam. Sehingga banyak imam-imam yang bergabung kepadanya. Baik, jadi tadi kita melihat bahwa ketika Pastor Yosef ini ke Roma untuk melayani para anak-anak gelandangan, anak-anak miskin, Pastor Yosef itu bahkan sampai membangun sekolah untuk mengajar ya, mengajar ke anak-anak, memberikan pelajaran, bahkan tadi mengajarkan tentang iman. Sehingga banyak pastor juga di sana, banyak imam di sana sangat terinspirasi. Lalu setelah itu ketika banyak imam mulai terinspirasi, apa yang dilakukan oleh Pastor Yosef, Oma? Pastor Yosef lalu menjadi pemimpin mereka untuk mendirikan satu ordo religius. Tetapi dalam tugas-tugasnya di biarat, tidak lupa dia tetap mengajarkan segala yang dibutuhkan oleh anak-anak yang yatim itu dan yang gelandangan. Baik, jadi meskipun Pastor Yosef ini mendirikan sebuah biara, dia tetap setia pada pelayanan kepada anak-anak, kepada mereka yang kecil, yang miskin, yang tersingkir. Lalu setelah itu Oma, bagaimana pergumulan hidup selanjutnya? Terutama apalagi Pastor Yosef ini mendirikan ordo baru, mengurusi anak-anak, mengurusi sekolah. Ini kan sesuatu yang susah, Oma. Bagaimana kelanjutan dari hidupnya, pergumulan yang dialaminya, Oma? Pergumulan yang dialami Santo Yosef dalam hidupnya yaitu setelah dia memiliki ordo sendiri, banyak imam-imam yang iri hati kepadanya ingin mengambil alih ordo tersebut untuk dibuat dengan peraturan mereka sendiri. Ternyata meskipun karya-karyanya ini luar biasa, Oma, ternyata
banyak juga imam yang iri hati tadi Oma sampaikan. Lalu setelah Pastor Yosef mendengar bahwa imam-imam iri hati bahkan ingin mengambil alih begitu ya ordo yang didirikan Pastor Yosef ini, apa yang dilakukan oleh beliau? Apa yang menjadi tanggapannya, Oma? Dia tetap bersabar hati sampai dia berumur 90 tahun, di mana ordonya itu dinonaktifkan. Sampai usia 90 tahun, Pastor Yosef itu sabar menghadapi segala macam tantangan, segala macam pergumulan. Bahkan tadi Bapak Yosef, Pastor Yosef mengutip apa yang Ayub dulu pernah alami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Baik Oma, akhirnya bagaimana kisah masa tuanya dari Pastor Yosef ini hingga meninggal dan akhirnya dinyatakan kudus oleh gereja, Oma? Pada umur 92 tahun, Pastor Yosef dari Kalansia ini wafat dengan damai, dan sesudah wafatnya ordonya imam-imam piaris diizinkan untuk boleh diaktifkan kembali. Dan Santo Yosef sendiri dinyatakan sebagai orang kudus untuk pelindung sekolah-sekolah Kristen pada tahun 1948. Dan pestanya diperingati tiap tanggal 25 Agustus. Baik, luar biasa sekali. Kita sudah mendengar bahwa Santo Yosef dari Kalanza itu awalnya adalah seorang dari keluarga terpandang. Tetapi Tuhan memanggilnya untuk sebuah karya yang lebih besar, meninggalkan negerinya ke Roma untuk melayani anak-anak yang terlantar, anak-anak yang miskin, anak-anak gelandangan. Sehingga Santo Yosef membangun sekolah untuk mengajar mereka, mengajarkan iman. Dan akhirnya itu menginspirasi terutama para imam yang lain untuk berkarya bersama. Tetapi dalam perjalanannya justru Santo Yosef menemukan banyak kendala, banyak pergumulan, sehingga ordonya yang dia dirikan, imam-imam piaris, sempat mengalami pergumulan bahwa ada ancaman untuk dinonaktifkan, ada ancaman untuk diambil alih. Tetapi Bapak Yosef, Pastor Yosef berpasrah kepada Tuhan dan dia hanya mengutip perkataan dari Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, terpujilah nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menganugerahkan usia yang sangat panjang, 92 tahun, beliau wafat dengan damai. Lalu akhirnya ordonya kembali dapat diizinkan untuk melanjutkan karya, dan Santo Yosef dinyatakan kudus sebagai seorang santo pelindung sekolah-sekolah Katolik. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Oma Fang atas kisahnya tentang Santo Yosef dari Kalanza. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef dari Kalanza, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke hari ini.